adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di sini saya dan juga Samuel bisa melayani Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online pagi ini. Dan biarlah ibadah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan memimpin kami, bahkan kami boleh memasuki tahun 2021 dengan apapun keadaannya. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, karena pemeliharaanmu yang sempurna, perbuatanmu Tuhan dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah di awal tahun ini kami boleh datang lagi hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh mencari apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga hidup kami dapat berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah pagi ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, kami tetap bisa menikmati kehadiran-Mu, dan Kau juga menikmati kehadiran kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur menyerahkan ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan ya, kita bisa melewati tahun 2020 apapun keadaannya. Tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau dari semua orang Tuhan tetap pilih kita untuk tetap ada dan tetap memasuki tahun 2021. Tapi kita berjalan dalam anugerah Tuhan. Tuhan pilih kita untuk kita tetap dapat menikmati kasih-Nya, kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Dan kita juga bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Mari kita akan angkat pujian. Kita dipilih.
Mari kita akan baca firman Tuhan pagi ini. Diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-23. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-23. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kita akan baca sama-sama. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan pernah takut menghadapi tahun 2021, karena kita nggak berjalan sendiri. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita nggak sendiri, karena kita masih punya Tuhan, kita masih punya harapan. Ya, jangan takut. Mari kita sama-sama hadapi hidup ini. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Yang memperhatikan
Selamat pagi jemaat GSK Bandung terkasih. Selamat tahun baru. Ya, kita memasuki tahun 2021. Sudah 1 tahun kita tidak berjumpa. Tapi biarlah, walaupun kita tidak berjumpa, tetapi kasih dan doa kita tetap terjalin. Ya, rindu itu tetap terobati ya dengan doa-doa kita, dengan mungkin kita berbagi berita melalui grup WA. Ya, biarlah Tuhan terus mengikat kita di dalam kasih-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, hati kami terangkat kepada Engkau. Kami mau mengucap syukur kalau kami diizinkan memasuki minggu kedua di tahun 2021 ini. Sungguh Bapa, ketika kami menengok ke belakang 1 tahun di tahun 2020, begitu banyak gejolak, begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan yang kadang-kadang menggoncangkan iman kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Kesabaranmu tidak pernah habis bagi kami. Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap mengampuni kami. Dan Engkau tetap menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak terbatas. Dan pagi hari ini, ketika kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu, Engkau sucikan hati dan pikiran kami. Engkau yang pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menjadi alat-Mu di dalam menyampaikan isi hati Tuhan bagi jemaat-Mu GSK Bandung. Biarlah Bapa, setiap orang yang mendengarkan firman ini boleh dikuatkan, boleh diberkati, dan melangkah dengan sebuah keyakinan memasuki dan menjalani kehidupan di tahun 2021. Berbicaralah kepada kami Bapa, kuduskan dan sucikan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu kasih, saya akan mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan membaca dari Mazmur 23. Kenapa saya memilih Mazmur 23? Karena ada sebuah keyakinan di dalam diri saya bahwa Tuhan yang menjadi gembala kita adalah tetap Tuhan yang sama. Tuhan yang tetap menggembalakan umat-umatnya. Mari kita membaca dari Mazmur 23. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah kita semua dikuatkan dan berbahagialah orang yang bukan saja mendengar, membaca, tetapi juga merenungkan dan menjalankan firman Tuhan ini.
Bapak Ibu yang kekasih, hanya 2 poin yang ingin saya sampaikan berdasarkan Mazmur 23 ini. Yaitu yang pertama, Tuhan beserta dan memimpin hidup kita. Kemudian yang kedua adalah jangan takut. Kenapa hanya dua poin ini saja yang saya sampaikan? Karena saya punya alasan bahwa seperti tadi di awal saya katakan, keyakinan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, itu yang menjadi dasar. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin menguraikan sedikit tentang ciri-ciri seorang gembala yang baik. Kalau kita seringkali mendengar atau kita melihat, ya pernah sekali ketika saya ke Banyuwangi, saya terkagum ya dengan seorang gembala bebek. Ya, gembala bebek ini dia sedang menggembalakan mungkin ratusan bebek-bebek ya di kampung itu. Nah, ketika menyaksikan itu, saya sampai lari dan mengambil video ya, karena lucu aja gitu ya. Tapi ada satu hal yang berbeda dari gembala bebek dengan gembala domba. Gembala bebek ini dia menggembalakan bebek-bebeknya itu dari belakang. Jadi dia yang akan menggebah kalau bahasa Jawa atau bahasa Sunda ya. Mengarahkan supaya bebek-bebek itu berjalan. Ya, dan dia ada di belakangnya, mengikuti dari belakang. Tapi kalau gembala domba, dia akan berjalan di depan. Gembala domba itu selalu berjalan di depan domba-dombanya. Dia yang mengarahkan domba-dombanya ke arah mana akan berjalan. Dan dia juga yang akan membersihkan onak duri, segala rintangan yang akan menghalangi domba-dombanya dan mungkin membuat domba-dombanya tertusuk, terluka, atau celaka. Ya, dan juga gembala ini juga yang akan berperang terlebih dahulu ketika di depan ada bahaya yang akan mengancam domba-dombanya. Ini satu hal yang berbeda, ya. Dan kemudian, kalau kita melihat lagi di dalam Alkitab, kita akan melihat dengan lebih jelas bahwa seorang gembala itu bukan hanya berjalan di depan para dombanya. Kita buka Yohanes 10, ya. Di sini saya sampaikan apa yang firman Tuhan katakan. Dikatakan bahwa di ayat yang ke-4, ya, dikatakan di sini, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Ini yang tadi saya katakan. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Ya, biasanya seorang gembala dia akan bersuara ya ketika berjalan. Itu domba-dombanya itu mengenal suara gembalanya dan mereka akan mengikuti. Nah, kemudian di dalam ayat yang ketiga ada sesuatu yang lebih istimewa lagi. Dikatakan demikian. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia, gembala, memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ini sebuah keistimewaan yang berbeda dari gembala bebek. Seorang gembala yang baik, dia mengenali, bukan cuma tahu, mengenali domba-dombanya. Bukan cuma namanya, tetapi juga segala sesuatu yang
menjadi kebutuhan dari domba-dombanya. Ini yang menjadi alasan kenapa kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Nah, kemudian dikatakan lagi di dalam Mazmur 23. Kita kembali ke Mazmur 23. Kalau tadi kita sudah melihat bahwa gembala itu mengenal domba-dombanya, di dalam Mazmur 23 dikatakan di dalam ayatnya yang kedua dan ketiga, setelah gembala itu membawa domba-dombanya keluar, dia membawa domba-domba ini pergi ke padang yang berumput hijau. Kemudian dia membimbing domba-domba ini ke air yang tenang. Dan domba-domba ini disegarkan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Gembala Agung kita, kita pun dibimbing, dituntun oleh Tuhan menuju padang rumput yang hijau. Dia memberikan kepada kita kesegaran. Dia memberikan kita minum air yang bersih, air yang segar ketika kita mengalami kehausan. Firman-Nya ini adalah makanan dan minuman rohani bagi kita. Melalui itu, Tuhan menyegarkan jiwa kita. Karena itu, jangan lagi kita ragu akan pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian lebih lanjut kita melihat di dalam ayatnya yang kelima. Di dalam Mazmur pasal 23 dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Ketika kita berada di hadapan orang-orang yang mungkin menganiaya kita, bersikap atau bertindak tidak adil kepada kita, andalkan Dia. Karena di sini dengan jelas dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi ketika orang mungkin memperlakukan kita tidak baik, tidak usah marah, tidak usah bersumpah serapah. Doakan mereka. Minta damai sejahtera itu dari Allah untuk memenuhi hidup kita. Karena kita tahu, seperti di dalam Roma dikatakan, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tugas kita adalah berdoa bagi orang-orang yang menganiaya, yang berlaku, yang mungkin berkata tidak benar tentang kita. Itu urusannya Tuhan untuk membela kita. Ada cara Tuhan untuk menyatakan kebenaran itu. Karena berbagai pengalaman saya alami ya, ketika ada orang mungkin yang memfitnah saya, yang memperkatakan sesuatu yang tidak benar tentang saya, ketika saya mencoba untuk menjelaskan, itu akan sia-sia. Karena ketika seseorang yang sedang bernafsu, menggebu-gebu, menjelek-jelekan kita, atau sedang memaki kita, kemudian kita berusaha membenarkan, menjelaskan bahwa ini loh yang benar, orang itu tidak akan mendengar. Ya, jadi percuma. Dan biasanya saya hanya berdiam, kemudian saya doakan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memunculkan kebenaran itu. Sudah itu, damai sejahtera ada dalam hati saya. Dan saya tetap move on. Ini tidak membuat saya menjadi sakit, tidak membuat saya menjadi sedih berlebihan. Ya, dan pada saatnya Tuhan akan membukakan itu. Ya, jadi seperti pemazmur ini dia katakan bahwa Tuhanlah ya yang akan dikatakan mungkin seperti mempermalukan mereka yang menjadi lawan kita. Dia yang melindungi domba-dombanya. Kalau kita kembali lagi ke dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11, di sini ada penguatan dari Mazmur 23 ayat ke-5 ini.
Dikatakan akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik itu akan rela mati bagi domba-dombanya demi keselamatan domba-dombanya. Tuhan Yesus sudah menjadi gembala yang baik bagi kita dengan cara mati di kayu salib bagi kita. Tuhan Yesus sudah rela menanggung beban, menanggung hukuman yang seharusnya kita yang menanggungnya. Tetapi dia dengan kasihnya, dia rela mati di kayu salib. Bukan saja untuk saya, buat Bapak Ibu sekalian, dan buat semua orang yang ada di muka bumi ini. Tidak ada yang terkecuali. Tuhan Yesus mati bagi seluruh umat manusia ciptaannya. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mau menjadi domba-dombanya. Ya, ketika kita sudah menjadi domba-domba Kristus, maka perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan sempurna di dalam kehidupan kita. Dan kemudian satu lagi ciri seorang gembala yang baik di dalam Mazmur 23 ayat keempat. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Seorang gembala yang baik, dia akan tetap menemani apapun situasinya. Ketika saya mendengar berita tentang beberapa saudara di GSK Bandung yang mengalami pergumulan berat, ditinggalkan oleh orang-orang kekasih, dan juga mungkin ada usahanya yang juga mengalami masalah karena pandemi ini. Hati saya ikut menangis bersama dengan Bapak Ibu. Saya bisa membayangkan betapa berat pergumulan yang dihadapi. Begitu juga dengan beberapa teman. Ada beberapa teman baik saya dan juga ada beberapa orang yang saya kenal yang mengalami masalah yang sama. Mereka positif COVID, stres, tegang, mereka tidak tahu harus menjadi seperti apa. Ya, ketika rasanya kalau mau menyampaikan kepada orang lain bahwa saya kena COVID, rasanya berat sekali. Karena merasa seperti menjadi ada ketakutan tersendiri, takut ditinggalkan, takut mungkin dianggap sebagai pembawa masalah. Berat. Tetapi saya selalu ingatkan bahwa ketika situasi seberat apapun, bahkan ketika kita merasa saya sedang ada di dasar sumur yang dalam, di situ pun Tuhan Yesus hadir. Jadi ketika kita merasa beban itu begitu berat, ketika kita merasa bahwa hidup ini begitu gelap, ingat, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi dombanya? Ketika kita sebagai orang-orang percaya, kita bisa mengatakan dengan iman, dengan sebuah keyakinan, saya sudah menjadi domba-domba Kristus. Kenapa? Karena saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, betul. Ya. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mereka yang baru pertama kali mendengar bahwa Yesus mengasihi saudara.
bahwa Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk saudara. Dia akan memberikan kehidupan yang baru. Dia akan menuntun hidupmu, baik dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Hanya ada satu hal yang perlu saudara lakukan, yaitu mempercayai Dia. Mempercayai Yesus sebagai gembala yang agung. Gembala yang sudah rela memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Mempercayai Dia bahwa pimpinannya tidak akan pernah salah. Mempercayai Dia bahwa tuntunannya adalah menuju sebuah kehidupan yang kekal. Ketika saudara katakan, saya mau percaya, langkah kedua yang harus dilakukan adalah sambutlah tawarannya. Ibarat seorang anak yang ditawari hadiah. Ketika ditanya, kamu mau hadiah? Biasanya anak kecil selalu bilang mau. Ya, saya pun kalau ditanya, mau hadiah? Mau. Ya, saya pasti mau. Tetapi ketika hadiah itu diberikan, lalu anak itu mungkin selalu ingat, maminya selalu bilang gini, jangan sembarangan terima barang dari orang yang gak dikenal. Kemudian anak ini cuma liatin, ya, dia tidak berani mengambil. Maka hadiah itu tidak akan pernah menjadi miliknya. Tetapi kalau misalnya hadiah itu diberikan oleh seseorang yang dia kenal, yang dia tahu pasti orang ini baik, orang ini mengasihi dia, maka saya yakin dia akan menerimanya. Dan kemudian hadiah itu akan menjadi miliknya. Begitu juga dengan kita, dengan saudara. Ketika saat ini Tuhan Yesus memberikan tawaran, apakah engkau mau menerima aku sebagai gembalamu? Menerima keselamatan yang aku tawarkan. Kalau kita tahu bahwa yang menawarkan ini adalah Allah semesta alam, Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang merancangkan yang baik dalam hidup kita. Ketika tawaran itu kita sambut, maka keselamatan itu menjadi milik kita. Dan ketika kita sudah menjadi domba-domba gembalaannya, langkah yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah taat mengikuti arahannya. Izinkan Yesus berjalan di depan kita, mengarahkan kita kemana kita harus melangkah sesuai dengan rencananya. Karena seperti Yeremia 29 ayat 11 katakan, rancangan yang disiapkan oleh Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia menyediakan masa depan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Domba yang nakal, yang biasanya mencoba untuk keluar dari barisan, itu biasanya akan ditarik kembali dengan tongkat. Ya, biasanya tongkat gembala itu kan ada lengkungannya. Nah, guna dari lengkungan itu adalah untuk menarik si domba yang nakal ini kembali ke barisan. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang kita suka nakal juga. Ya, ketika kita nakal, kita coba menjauh sedikit dari Tuhan. Ketika kita mencoba dengan cara kita sendiri, kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita mencoba berjalan dengan pemikiran kita sendiri. Ada kalanya kita melakukan itu. Dan Tuhan akan menarik kita kembali dengan kasih-Nya. Mengembalikan kita ke dalam kelompoknya kembali. Dan kemudian setia mengikut Dia sampai akhir. Mazmur 23 ayat ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ketika kita lakukan dengan setia, ya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Ketika kita setia mengikut Tuhan, kebajikan dan kemurahan itu akan terus mengikuti kita. Bukan berarti tidak ada kesulitan. Bukan berarti tidak ada malapetaka. Bukan berarti hidup kita akan baik-baik saja, lancar-lancar saja. No. Pelangi selalu muncul ketika hujan sudah selesai. Ya. Ketika ada badai yang harus kita hadapi. Tapi kita tetap setia mengikut Tuhan. Lihatlah, satu saat kita akan menemukan ada pelangi yang muncul. Yang merupakan janji Allah kepada Nabi Nuh. Yang juga menjadi janji kepada kita semua orang-orang percaya. Apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang kita akan temui di tahun 2021, jangan pernah tinggalkan dia. Terus setia. Mungkin saudara bisa menangis, bisa mengadu kepada Tuhan, Tuhan, aku merasa hidupku ini begitu berat. Saya punya satu teman yang saat ini sedang cancer. Dia dan keluarganya sempat mempertanyakan, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan peduli? Ketika mereka mempertanyakan ini, saya bisa memaklumi. Karena melihat penderitaan yang dihadapi. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara, Jemaat GSK Bandung, ada yang sedang di dalam situasi seperti ini. Tuhan, apakah Engkau ada? Tuhan, apakah Engkau peduli? Mengapa masalahku begitu berat? Mengapa beban yang harus kutanggung begitu menekan? Ingatlah saudara, ketika kita mencurahkan itu kepada Tuhan, pemazmur katakan, Tuhan menampung air mata kita di dalam kirbatnya. Dia mendengar semua keluhan kita. Dia mendengar semua caci maki kita. Mungkin juga sumpah serapah kita. Keluhan kita kepada Tuhan. Dia mendengar. Dan dengan kasih-Nya, Dia juga menangis bersama dengan kita. Dan Dia berkata, anakku, aku di sini. Aku selalu bersamamu. Masalahmu begitu berat. Air matamu begitu banyak. Sehingga menutup pandanganmu. Menutup perasaanmu. Menutup kesadaranmu. Untuk mengerti bahwa aku di sini bersamamu. Saudara, tahun 2021 baru kita jalani selama 2 minggu, ya, baru 10 hari, ya. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi ingatlah bahwa ada Tuhan di sana. Ada gembala yang agung di sana yang akan menuntun dan menyertai kita. Yang akan membela kita. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi ketidakpastian. Karena kehadirannya itu selalu pasti. Itu yang akan menenangkan kita. Ya. Kuasanya lebih besar dari kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Dan sebagai penutup, ayat dari Ibrani 13 ayat 5b. Firman Tuhan berkata demikian. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Peganglah ini sepanjang tahun 2021. Apapun yang akan terjadi, ingatlah ayat ini. Mazmur 23 menjadi pegangan bagi kita. Juga Ibrani 13 ayat 5b ini menjadi pegangan bagi kita. Yesus tidak akan pernah meninggalkan aku. Dia tidak akan membiarkan aku sendirian berjuang. Dia selalu ada di sana. Mari kita menutup dengan pujian dari KPPK 223. Saya akan menyanyikan pujian ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan biarlah pujian ini boleh menjadi kekuatan bagi kita menjalani tahun 2021. Ku tak tahu hari esokku. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, benar ketika kami menjalani tahun 2021, kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami tidak tahu akan ada peristiwa besar apa di depan kami. Tetapi satu hal kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan, ketika kami berada di lembah kekelaman sekalipun, Engkau ada bersama dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur dan menguatkan kami. Ketika kami dalam kekurangan, Engkau juga yang menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Janjimu yang ya dan amin. Kami pegang itu semua Tuhan. Kami percaya Engkau menuntun hidup kami. Dan kami tidak perlu takut. Karena Engkaulah gembala kami yang baik. Gembala yang sudah rela mati di kayu salib bagi kami. Memberikan hidup-Mu bagi kami. Supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Supaya kami boleh menikmati makan bersama dengan Engkau di dalam rumah-Mu. Bersama-sama dengan Engkau menikmati perjamuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kepada kami semua kekuatan. Berikan kepada kami semua kemampuan untuk tetap setia mengiring Engkau. Walaupun apa yang terjadi. Ketika kami dalam keadaan baik, ketika kami bersuka cita, ingatkan kami Tuhan, bahwa semua kebaikan itu
adalah berasal dari Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami adalah orang-orang yang Tuhan izinkan menikmati berkat-berkat itu. Sia-sialah usaha kami kalau kami tidak menjadikan Engkau sebagai gembala kami. Ajar kami untuk juga kami peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Untuk kami boleh membagikan berkat yang sudah kami nikmati, yang Tuhan sudah berikan, yang sudah Tuhan titipkan kepada kami. Supaya lebih banyak lagi orang yang boleh merasakan kasih-Mu. Lebih banyak lagi orang yang boleh merasakan berkat itu. Dan mereka boleh menyambut Tuhan Yesus sebagai gembala agung mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami. Sertai kami. Yakinkan kami. Masa depan yang terbaik sudah Tuhan siapkan untuk kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita semua tetap sehat, tetap bersuka cita, tetap melakukan 3M, bermasker, social distancing, dan juga menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Terpujilah nama Tuhan, biarlah persekutuan kita boleh tetap terjalin di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, ibadah pagi ini telah selesai. Kita akan tutup dengan pujian doksologi dan doa berkat. Terus sekalian, kita akan menerima doa berkat dari Tuhan. Saudara, arahkan hatimu, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah kasih karunia Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, pimpinan kekuatan Roh Kudus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun berada dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah pagi ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya sekarang
dalam lembah kekelaman.